nyantai, karena nanti kalau jenengan sudah tahu ilmu resista itu cuma ngomong, oh cuma gitu ya, karena saking gampangnya, gitu kan? Ya, saya perkenalkan nama saya Gondo Edi Triwibowo, saya singkat menjadi Gondo Wibowo supaya gampang diingat. Jenengan nanti kalau sudah terkenal namanya singkat saja, Pak Arif, Pak Budi, gitu. Yang singkat-singkat saja. Pak Arif Mustaqim, terus tambah lagi Abdurrahman, itu yang siapa tabibnya ini lupa, yang di depan saja disingkat boleh ya orang. Oh ya, nanti untuk prakteknya yang nanti baca, orang boleh menyingkat nama karena itu penting. Makin namanya makin singkat malah makin terkenal ya. Itu untuk terapis, coba namanya dipersingkat. Suatu saat saya juga tinggal Gondo saja, tidak Gondo Wibowo, hanya Gondo saja. Saya dulu pernah kuliah di Teknik Sipil Undip, ya kerjanya di kontraktor. Jadi nggak ada hubungannya dengan pengobatan, sama sekali nggak ada hubungannya. Cuma suatu saat waktu itu saya belum nikah, terus ada teman saya, kamu mau begini terus? Kalau punya istri, punya anak, kamu biayai dengan hasil begini. Maaf yang kontraktor jangan tersinggung ya. Karena orang kontraktor itu nggak nyogok, ya disogok gitu kan. Ya benar, saya nyari kerjanya itu nyogok dulu ke pejabat. Giliran nanti saya jadi pelaksana, ada saja saya harus bayar si inilah, bayar itulah terus itu. Lama-lama nggak begini. Karena aturannya yang nyogok dan yang disogok sama-sama neraka, lu ya kan repot jadinya. Nggak ada yang disogok dan yang nyogok itu surga, nggak ada. Akhirnya saya kapok, mundur dari dunia konstruksi. Saya cari pekerjaan yang satu syaratnya, saya dihormati. Saya dihormati. Terus yang kedua, finansialnya nggak ada batasnya. Yang ketiga, waktu ini sak penae diri, kan gitu. Akhirnya saya milih yang ini. Karena satu, saya nerapi menteri, nerapi jenderal, nerapi orang biasa, sama, dihormati. Bapak menteri, dua menteri saya nggak sebut itu, datang ke saya terapi gitu. Bapak silakan guling, ya guling. Coba, jadinya berani merintah gitu. Bapak guling. Bapak coba sekarang loncat, saya tunggu di sini. Ya loncat gitu. Coba, apa nggak keren? Pekerjaan yang bisa merintah dengan seenaknya gitu. Yang kedua, finansialnya nggak terbatas. Ya, jadi kan mau orang nyebut misalnya 500, 1 juta, 2 juta itu dibayar. Cuma pasiennya ikhlas juga, gitu kan? Nah, kebetulan karena saya itu dari ibu sudah ngomong jangan mencari penghasilan dari terapi. Jadi kalau di tempat saya jenengan nggak ada plat atau saya nyebut bapak berapa sudah, karena saya dipantang sama ibu saya nggak boleh terapi minta hasil. Akhirnya saya miskin tenan. Pekerjaan saya itu gitu kan. Tapi saya ikhlas gitu kan. Akhirnya saya mulai mengajarkan karena ilmu resista itu ilmu keturunan. Saya keturunan dulu ilmu ini hanya untuk keluarga kami saja. Tidak kayak ilmu kungfu nggak keluar gitu kan. Hanya keluarga kami saja. Tapi suatu saat begitu meninggal terus ibu saya mau sedo, dia cerita kalau ilmu ini tidak kamu sebarkan, habis di kamu, habis di saya. Selesai. Sementara ilmu ini kelihatannya gampang, tapi karena prakteknya itu cepat, hebat gitu, mereka hasilnya ilmu hebat. Ilmu dari nenek moyang 2000 tahun yang lalu, zaman baru muda dibuat gitu kan. Nah, ilmu itu namanya ilmu balung. Di keluarga saya sebutannya ilmu balung. Komplit. Dari ilmu tulang, ilmu otot, ya, ilmu sendi, ilmu patah tulang, semuanya diramu dalam satu, ilmu balung. Nah, karena ilmu balung kalau saya sampaikan, wah itu bisa mumet gitu, makanya kita pecah. Resista 1 itu hanya untuk semua keseleo dan kecepit apapun dah namanya gitu ya. Dari kepala
ujung kepala ini sampai ujung kaki, semua. Tidak perlu lama, tidak perlu sakit, tidak perlu bengkak, cepat sekali. Hitungannya bahkan kadang-kadang hanya detik saja. Tetangga saya itu kalau saya ngopi itu selalu di luar. Iya, karena hawa itu kan. Ngopi, tetangga Mas Tulung Driji ya. Sambil ngopi sama sih ngopi gini. Udah, udah ya sudah. Hitungannya bisa detik. Tapi kalau yang lama itu biasanya karena yang bengkak. Dari sana sudah bengkak duluan. Nah itu agak lama. Tapi kalau tidak bengkak cepat dan tidak sakit. Kalau dulu zaman dulu kan dipegangin tangannya gitu. Warik, jeritnya sekampung ngerti gitu. Atau kalau ketemu gitu, semua kampung ngerti karena kita teriak dan belum tentu sembuh. Karena apa? Mesti bengkak dulu. 3 hari 4 hari istirahat di rumah, nggak bisa kerja, sehingga waktu kita hanya ini terus atau gimana terus. Enggak. Nenek moyang kita itu dulu punya teknik yang sampai santai aja, nggak ada bengkaknya. Cepat. Bahkan karena saking cepatnya dikira sulap, dikira pakai sihir, pakai jin. Ya. Di Depok jadi ya, di Depok tuh sampai sekarang saya nggak pernah lagi, karena ada orang yang 20 tahun itu jempolnya kalau nggak salah itu pleset. Oh ini ya, selesai. Dikira saya pakai magic, wah bener tersebar, wah itu Sista pakai magic gimana? Saya tuh nggak punya, pure medis. Mbah kita itu walaupun zaman dulu pure medis. Nggak ada bengkak, nggak ada itu, nggak peduli usia puluhan tahun. Ya, tadi saya nyebut ibu siapa tadi? Ya, tadi sarapan dia di depan saya, jalannya gitu, kaki apa? Nanti tak perbagus di sini. Iya bu ya. Puluhan tahun, bahkan dari lahir nanti kita coba. Ya. Terus tidak perlu kita pinter. Saya tadi cerita, anak adik saya itu kelas 3 SD, gurunya kejatuhan apa tuh? Basket, gitu yang papan basketnya jatuh, dia hindari, dia kesleo. Di terapi anak adik saya usia 3 tahun, gurunya yang diterapi, selesai. Nggak perlu pinter. Ya, kenapa? Nah, kenapa? Mungkin zaman dulu mbah kita pernah melihat waktu itu di terapi, atau pernah jadi pasiennya, atau pernah jadi terapisnya. DNA mbah kita itu nggak hilang, terus ada terus. Begitu nanti jenengan lihat, kok kayak gitu, kok kayaknya saya ngerti karena DNA mbah kita gitu loh. Dia udah ngerti dulu, mungkin kita mbah kita lihat. Ya. Terus jenengan tiba-tiba, kok sama? Karena saking mudahnya, karena DNA. Beda kalau ilmu baru 10 atau 20 tahun, belum ada DNA-nya, ini ribuan tahun harusnya gitu ada. Jadi nanti jadi anak kok cuma gitu doang gitu loh. Gampang sekali resista itu. Ya. Resista 2 untuk tulang belakang dari sini, serviks 1 sampai sakrum. Nanti yang sepuh-sepuh yang di atas 50 nanti kita perbaikin serviks 1-nya terutama, nanti kita utamakan karena serviks 1 itu untuk otak. Biasanya kita pelupa, ketemu teman siapa ya, padahal udah ngerti di depan itu siapa. Nah itu serviks 1-nya nanti kita rubah semua, jadi kita perbaiki supaya jangan kena apa ya, jangan kena Alzheimer, dementia, enggak. Itu sebenarnya hanya geser gitu. Nanti kalau saya buktikan sendiri. Pagi tadi, maksudnya kemarin, saya itu ada tetangga lama lewat. Ngerti orangnya gitu. Saya topok sini. Oh, bisa gitu. Jadi saya sendiri juga kena. Dan gampang, karena kita tidur salah saja, itu geser. Nah itu nanti di serviks 1, nanti paling kenceng itu
resista 2 karena kita harus per satu ini kita perbaiki. Resista 3 nanti jenengan akan melihat apa orang yang kepalanya ini ya badannya gini, kepalanya meluntir ke belakang, ininya masih muntir di nah, untuk yang super ekstrim ya di tempat saya tuh ada satu tapi orangnya nggak mau di video ya udah itu super ekstrim. Jenengan kalau ada satu pasien kemarin di Bandung tapi nggak jadi ya, dia ngundang saya resista 3, saya udah ngomong yang super ekstrim loh ya. Ya, saya datang ke sana 2 pasien ya, 2 pasien atau 3 pasien. Ini sih enteng, ini sih resista 2, saya gitu. Kalau ngundang saya yang resista 3 yang super ekstrim, jangan shooting nanti, shooting sendiri ya, perbaikin sendiri. Kalau misalnya yang kelongkong-kelongkong tadi udah lurus beneran, sebar ke Instagram Chris Leong lewat. Serius, jenengan ke banyak pasien Chris Leong yang dikirim ke tempat saya atau ke tempat adik saya, dan saya tahu, jadi tahu harga duitnya Chris Leong. Iya, hanya ke Leong gini aja itu dia 10 juta, di tempat saya 50.000 loh. Cepet saya itu dia 10 juta, saya tahu. 7,5 itu untuk asistennya yang rodo-rodo bagus, itu yang 5 juta untuk yang apa asistennya yang masih belajar, 4 juta 5 juta. Iya, saya tahu karena dia cerita banyak yang dikirim ke saya, bukan dikirim dan datang ke sini. Jadi kalau jenengan resista 3 bagus di film, jenengan terkenal di Indonesia. Kok jangan di Indonesia, di dunia saya ngecek semua Instagram belum ada yang melintir-melintir. Cuma nyari pasien melintir susah. Iya. Tapi kalau jenengan sudah dapat, ayo kita pelatihan, ajarin caranya. Nanti jenengan kedatangan pasien dari luar negeri semua. Iya. Tapi cari pasiennya. Yang kemarin undang di Bandung undang saya, ini sih resista juga, tapi pikir kepalanya melintir kemana itu enggak. Resista 4 untuk patah tulang. Jadi semua patah tulang itu kadang-kadang ada benjolannya. Ya. Ada benjolannya. Tidak boleh patah tulang itu harus bersih. Karena kalau setiap kali patah tulang ada benjolannya itu linu. Ya, linu dia sering malam linu. Kadang-kadang kalau untuk ngangkat berat itu linu. Itu nanti tidak boleh. Dia harus lurus bagus. Tidak ditarik-tarik, lembut. Resista itu gurunya ibu saya. Karena dari 11 keluarga yang dipilih oleh mbah saya itu ibu saya. Padahal laki-lakinya banyak, tapi yang dipilih ibu saya. Jadi resista itu ilmunya lembut, nggak ada di sentak, nggak ada di kap, nggak ada di itu, lembut sekali. Kalau gurunya aja ibu saya itu nggak mungkin. Makanya nanti resista itu anak kecil aja bisa, sekecil nggak ada. Misal tadi yang adiknya itu bisa, karena nggak perlu tenaga yang besar. Oke. Terus yang kelima otot. Dulu mbak kita nggak ngerti otot itu, pokoknya gitu aja. Tapi kan saya yakin bangun Borobudur segede itu pasti ada yang kepleset, ada yang tulangnya itu, pasti yakin lah itu 100 tahun baru selesai kok itu. Nah, pasti ada yang ototnya ketarik, kepuntir. Sekarang mungkin ada deep massage, spot massage, MCO, tisu massage, apapun. Dulu nggak disebut itu. Ya satu. Kalau saya nerangin resista 5, semua saya sebut. Ini tekniknya deep massage, ini misalnya. Nah itu mbak kita juga udah tahu. Hanya sebutannya aja dibuat baru. Tapi zaman dulu sudah satu ilmu. Oke, satu ilmu. Nah, sekarang kalau untuk resista 1 sampai 5 itu hanya dasar. Nanti banyak resista yang lain yang banyak yang perlu kita pelajarin hari ini adalah resista 1 dulu. Oke, resista 1. Kita nanti ini karena banyak prakteknya, jadi nanti kasurnya itu pindah ke depan. Ya. Oke, lanjut deh. Ya. Kita langsung
praktek karena ini jamnya sudah telat. Kita satu orang silakan duduk. Langsung semangat. Yang mau ngopi dulu. Jadi kita nggak pakai nggak pakai coffee break ya, karena ini telat jam.